yang pertama ada early stage, middle stage, dan late stage. Untuk konsep paliatif, definisi dari konsep paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan masalah yang mengancam jiwa, melalui pencegahan dan menghentikan penderitaan dengan identifikasi dan penilaian dini, penanganan nyeri dan masalah lainnya seperti fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Prinsipnya, fokus perawatan kualitas hidup, pendekatan personal, peduli terhadap autonomi pasien, menerapkan komunikasi terbuka terhadap pasien atau keluarga kepada profesional kesehatan. Peran dan fungsi perawatnya, perawat harus menghargai hak-hak pasien dalam menentukan pilihan, memberikan kenyamanan pasien, dan pasien merasa bermartabat yang sudah tercermin di dalam rencana asuhan keperawatan. Untuk selanjutnya, teori end of life, definisinya yaitu bagian kehidupan yang secara kronologi adalah ketika pasien dan keluarga mereka atau caregiver berjuang dengan implikasi penyakit kronis lanjut. Tujuannya mendapatkan good quality of life, good death, die in dignity and autonomy, mengontrol gejala-gejala yang ada serta menghindari pemakaian berlebihan terhadap prosedur investigasi medis dan pengobatan agresif. Manfaatnya tidak mengalami nyeri, mengalami rasa nyaman, merasa bermartabat dan dihargai, menjadi damai, kedekatan dengan orang-orang terdekat. Untuk perbedaan dari konsep paliatif dan teori end of life-nya, yang pertama dari definisinya, kalau perawatan paliatif itu pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya dalam menghadapi masalah terkait penyakit yang mengancam jiwa, melalui pencegahan dan penghentian penderitaan dengan identifikasi dini, penilaian, dan perawatan yang optimal dari rasa sakit dan masalah lainnya seperti fisik, psikososial, dan spiritual. Untuk definisi end of life sendiri, yaitu perawatan bagi orang yang hidup dengan atau sedang sakaratul maut akibat keadaan kronis atau progresif yang mengancam kehidupan. Hal ini mencakup perawatan yang sensitif terhadap personal, kultural, dan nilai spiritualitas. Kepercayaan dan prakteknya memerlukan dukungan bagi keluarga dan teman-teman, termasuk periode kehilangan. Untuk prinsipnya, kalau perawatan paliatif diberikan kepada orang-orang yang telah didiagnosis dengan penyakit terminal, tetapi mungkin masih memiliki tahun-tahun kehidupan di depan mereka, sehingga perawatan paliatif dapat digunakan kapan saja selama proses perawatan. Perawatan paliatif mencakup perawatan akhir kehidupan atau end of life, dimulai saat klien terdiagnosis sampai klien meninggal, dan perawatan dilanjutkan pada fase berkabung dengan memberikan dukungan pada keluarga. Untuk prinsip end of life, perawatan ini pada prinsipnya berupaya untuk meminimalkan rasa sakit dan penderitaan bagi orang-orang yang kematiannya sudah dekat. End of life care atau perawatan akhir hayat diberikan kepada klien yang kemungkinan besar akan meninggal dalam 12 bulan ke depan atau dalam waktu dekat. Untuk tujuannya, untuk perawatan paliatif sendiri, yang pertama ada mengurangi penderitaan, memperpanjang umur jika memungkinkan, meningkatkan quality of life, meningkatkan quality death, keluarga siap, klien meninggal secara bermartabat, klien dan keluarga siap secara psikologis dan spiritual. Kemudian ada memberikan dukungan kepada keluarga selama masa berkabung. Untuk tujuan end of life, yaitu memaksimalkan pelayanan demi mencapai kualitas hidup dan kematian yang penuh kedamaian. Untuk sasarannya, untuk paliatif, untuk orang-orang dari segala usia yang telah menerima diagnosis yang mengancam jiwa dari anak-anak hingga orang tua. Individu atau klien dengan penyakit kronis, misalnya kanker, penyakit jantung, gagal ginjal, Alzheimer, HIV or AIDS, COPD, dan penyakit kronis lainnya. Atau klien dengan penyakit terminal yang sudah jelas akan meninggal atau kondisinya makin lama makin memburuk. Untuk end of life, umumnya banyak diterapkan pada klien lansia dan keluarga. Untuk cakupannya yang paliatif, yang pertama ada fisik, yaitu nyeri, kelelahan, mual, muntah, sesak, insomnia, dan kurang nafsu makan. Intervensi yang bisa diberikan yaitu ada pemberian obat, nutrisi, terapi fisik, latihan napas dalam, dan terapi komplementer. Yang kedua ada emosi dan coping, yaitu ada depresi, cemas, takut. Intervensi yang bisa dilakukan ada konseling, dukungan, kelompok, family meeting, rujuk psikolog atau psikiatris jika perlu. Yang ketiga ada praktis, yaitu masalah dengan keuangan, hukum, asuransi, pekerjaan, advance directive. Intervensi yang dilakukan bisa lewat bahasa teknis dan hukum. Yang terakhir ada spiritual, yaitu eksplorasi nilai dan keyakinan agama. Untuk end of life, setting struktur adalah sistem pasien penyakit terminal dan orang-orang terdekat
yang menerima asuhan dari tenaga profesional di unit akut rumah sakit dan prosesnya dijelaskan sebagai tindakan-tindakan yang didesain untuk meningkatkan hasil positif terkait dengan yang pertama ada bebas dari rasa nyeri, mengalami rasa nyaman, mengalami penghargaan dan bermartabat, menjadi lebih tenang dan mengalami kedekatan dengan orang-orang terdekat dan pemberi asuhan. Aspek positif aspek pada caregiver yang memberikan perawatan pada ODD. Caregiver sangat berperan penting dalam melakukan perawatan bagi lansia dengan demensia. Tanpa kemampuan dan pengetahuan yang memadai, usaha perawatan bagi ODD tidak akan memberi hasil dan kemajuan yang positif. Caregiver terbagi dalam dua jenis, yaitu caregiver formal dan informal. Untuk formal caregiver artinya individu yang dibayar untuk melakukan tugas dalam memberikan perhatian, perawatan, maupun perlindungan bagi individu yang mengalami gangguan atau sakit. Untuk informal caregiver, yaitu individu yang memberikan bantuan bagi individu lain yang masih memiliki hubungan keluarga maupun hubungan dekat seperti teman, kerabat, atau tetangga. Kebutuhan caregiver yang pertama ada kebutuhan untuk mengetahui tentang diagnosa. Selanjutnya, caregiver membutuhkan program pelatihan, kebutuhan dukungan emosional, dan kebutuhan bantuan akan jasa sosial caregiver. Selanjutnya ada kasus. Tuan K, 73 tahun, merupakan salah satu warga dari desa Duku Sutorjo Timur II yang merupakan suku asli Jawa. Tuan K dan istrinya bekerja sebagai wira swasta. Saat ini, Tuan K tinggal bersama istrinya yang bernama Nyonya S, 68 tahun, dan anaknya yang kedua bernama Nona E, 22 tahun, yang masih menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Sementara itu, anaknya yang sulung, Tuan R, sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota. Pada saat melakukan pengkajian pada tanggal 6 Februari tahun 2023, didapatkan data bahwa saat ini Tuan K didiagnosa menderita demensia. Saat dilakukan anamnesa, Tuan K mengatakan ia sering mengalami kebingungan saat berkomunikasi dan sering lupa terhadap nama, tempat, tanggal, dan topik yang sedang dibicarakan maupun hal yang ia ditanyakan. Tuan K juga mengatakan ia kesulitan untuk mengingat informasi yang diterima dan terkadang lupa akan hal-hal kecil seperti nama tempat atau orang. Saat dikaji riwayat penyakit yang dialami Tuan K, Nyonya S selaku istri Tuan K mengatakan sejak 2 tahun yang lalu, Tuan K mengalami kondisi sering lupa dan kebingungan. Sebagai contoh, saat Tuan K mengambil gelas, ia kemudian lupa meletakkannya di mana. Awalnya Nyonya S berpikir, kondisi ini mungkin tidak berlangsung lama, akan tetapi kondisi pikun dan kebingungan yang dialami Tuan K makin bertambah buruk. Saat ini Tuan K mengalami sulit dalam mengingat orang, tempat, dan topik yang dibicarakan. Hal ini membuat keluarga khawatir terhadap perubahan kondisi yang dialami oleh Tuan K, sehingga Nyonya S bersama keluarga memutuskan langsung membawa Tuan K ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan. Selain itu, Nyonya S dan keluarga juga mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa penyebab jelas dari perubahan kondisi yang dialami oleh Tuan K. Menurut Nyonya S, kondisi sering lupa dan kebingungan yang dialami Tuan K berpengaruh terhadap keefektifan komunikasi dalam keluarga. Dan selama Tuan K mengalami kondisi pikun, ia berperan ganda sebagai kepala keluarga dan istri. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah besar dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, karena setiap keputusan yang diambil dilakukan secara musyawarah oleh anggota keluarga yang lain. Saat ini tahap perkembangan keluarga Tuan K memasuki tahap perkembangan anak dengan usia remaja. Berikut ini adalah data riwayat imunisasi dan data pemeriksaan antropometris serta vital sign yang diperoleh saat melakukan pengkajian. Semua anggota keluarganya status imunisasinya lengkap, status gizinya juga semuanya ideal. Untuk tekanan darah atau TTV-nya semuanya juga normal, kecuali Tuan K tekanan darahnya tinggi 150/90. Untuk selanjutnya ada pengkajian keperawatan keluarga. Untuk pengkajian keperawatan keluarga, di sini kami menggunakan format pengkajian dari Kemenkes. Untuk data anggota keluarganya, semua status imunisasinya lengkap, status gizinya juga ideal, sudah disesuaikan dengan anamnesa yang ditanyakan kepada keluarga Tuan K.
Selanjutnya, status kesehatan saat ini Tuan K demensia ringan, namun tidak ada penyakit atau riwayat penyakit atau alergi. Analisis masalah kesehatan individu, Tuan K sering mengalami kebingungan saat berkomunikasi dan sering lupa terhadap nama, tempat, tanggal, dan topik yang sedang diceritakan maupun hal yang ditanyakan. Tuan K juga mengatakan ia kesulitan untuk mengingat informasi yang diterima dan terkadang lupa akan hal-hal kecil seperti nama tempat atau orang. Untuk struktur keluarganya, pola komunikasi yang dialami oleh keluarga ini disfungsional karena menurut Nyonya S, kondisi sering lupa dan kebingungan yang dialami Tuan K berpengaruh terhadap keefektifan komunikasi dalam keluarga. Untuk selanjutnya, masih tidak ada masalah, fungsi keluarga juga berfungsi dengan baik, pola coping keluarga juga efektif. Untuk data penunjang keluarga, kondisi rumahnya juga baik, kemampuan keluarga melakukan tugas pemeliharaan kesehatan anggota keluarga juga baik. Jika ada anggota yang menderita sakit, Nyonya S langsung membawa anggota tersebut ke puskesmas. Selanjutnya untuk ini pengkajian selanjutnya untuk Tuan K mengalami bingung, cemas, dan disorientasi. Selanjutnya untuk anggota keluarga lain tidak mengalami hal tersebut alias normal. Ini ada genogramnya. Untuk ekomapnya, keluarga Tuan K terdiri dari 3 anggota keluarga, ada Tuan K, Nyonya S, dan Nona E. Nyonya S adalah seorang wira swasta, Tuan K juga seorang wira swasta, sementara Nona E masih menjadi mahasiswi di bangku perkuliahan. Keluhan yang dialami Tuan K adalah sering lupa dan kebingungan. Ini ada denah rumahnya Tuan K. Selanjutnya, diagnosa keperawatan dan analisa data. Untuk data subjektifnya, Tuan K mengatakan ia kesulitan untuk mengingat informasi yang diterima. Istri Tuan K, yakni Nyonya S, mengatakan sejak 2 tahun yang lalu, Tuan K mengalami kondisi sering lupa dan kebingungan. Diagnosa keperawatan yang diangkat adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Selanjutnya, diagnosa yang kedua, data subjektifnya, Nyonya S mengatakan kondisi pikun dan kebingungan yang dialami Tuan K makin bertambah buruk. Nyonya S mengatakan akibat kondisi Tuan K yang makin buruk dalam mengingat sesuatu, membuat keluarga khawatir dan keluarga membawa Tuan K ke puskesmas. Kemudian, masalah keperawatan yang diangkat adalah defisit pengetahuan keluarga tentang penyakit demensia dan tugas pemeliharaan kesehatan keluarga pada Tuan K. Selanjutnya, dilakukan scoring atau prioritas pada diagnosa keperawatan tersebut. Dari 2 diagnosa keperawatan tersebut, didapatkan hasil diagnosa prioritasnya yang nomor pertama adalah defisit pengetahuan keluarga tentang penyakit demensia dan tugas pemeliharaan kesehatan keluarga pada Tuan K berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang kedua ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif pada Tuan K berhubungan dengan konflik pengambilan keputusan dalam keluarga. Selanjutnya, intervensi yang akan dilakukan adalah yang pertama ada intervensi menurut jurnal yang telah kami lakukan pencarian dengan judul Achieving Safe, Effective, and Compassionate Quarantine or Isolation of Older Adults with Dementia in Nursing Homes. Pentingnya akses evidence-based dan informasi terkini untuk memaksimalkan kualitas perawatan yang diberikan kepada orang dengan demensia oleh perawat maupun keluarga dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Salah satu cara untuk mendukung kegiatan tersebut adalah dengan adanya knowledge brokering pada sektor pelayanan kesehatan yang akan membantu dalam merencanakan dan mempersiapkan diri dalam melakukan tindakan yang aman dan penuh caring, serta akan mengurangi hambatan-hambatan penting dalam mencapai intervensi yang diperlukan, termasuk pada kebutuhan panduan frameworks pada pengambilan putusan yang cepat dan tegas berdasarkan etik maupun klinis. Untuk kedua, berjudul Development and Implementation of Dementia-Related Integrated Knowledge Translation Strategies in Rural Home Care. Yang pertama, pentingnya
Pentingnya pengembangan kolaboratif oleh tenaga kesehatan untuk mengembangkan strategi dan mengatasi tantangan-tantangan dalam melakukan perawatan pasien demensia. Melakukan komunikasi yang berkesinambungan dengan para kolega agar strategi yang dijalankan tetap berada pada jalurnya, serta berkomitmen dengan waktu sehingga tidak terjadi kendala yang signifikan pada pengembangan dan implementasi. Menjadikan knowledge broker sebagai sumber daya pengetahuan yang berkelanjutan dan mengatasi kesenjangan dan memberikan solusi yang spesifik. Kemudian meningkatkan kesejahteraan pasien demensia dan keluarganya. Juga enhancing dementia education and cognitive screening in a Haitian population of faith-based approach. Sebagai perawat yang memiliki kewajiban untuk mendidik, merawat, memberi asuhan keperawatan pada pasien dan keluarganya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan penyakit demensia. Perawat melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan juga stakeholder untuk dapat mengintegrasikan pemberian pendidikan kesehatan berbasis teori terhadap budaya. Selanjutnya, perawat juga aktif dalam melakukan penelitian-penelitian serupa untuk dapat mencari implementasi terbaik. Perawat komunitas terus aktif dalam mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan penyakit demensia agar mampu men-screening risiko lebih awal. Selanjutnya, kepercayaan, penerimaan, dan kepedulian terhadap orang lain yang sering dikaitkan dengan perawat juga umumnya ditemukan dalam budaya pengaturan berbasis agama. Ikatan bersama ini dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam mengatasi beban multisegi dari penyakit kronis. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Untuk intervensi yang sesuai SDKI, yang kami lakukan yang pertama ada edukasi kesehatan, kemudian bimbingan sistem kesehatan. Selanjutnya ada dukungan pengambilan keputusan, penentuan tujuan bersama, edukasi program pengobatan, edukasi upaya kesehatan, edukasi proker, dan perlibatan keluarga, serta pemantauan tujuan bersama. Implementasi yang sudah dilakukan, yang pertama ada memperkenalkan diri dan BHSP, menjelaskan tujuan, menandatangani inform consent, mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi tentang demensia, melakukan kontrak waktu penyuluhan, memberikan penyuluhan demensia dengan media leaflet, memberikan kesempatan keluarga untuk bertanya, memotivasi untuk berpikir positif, memberi pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaian keluarga. Evaluasinya, keluarga Tuan K menjawab salam dan memperkenalkan diri. Keluarga Tuan K dapat mengatakan dan memahami tujuan yang dijelaskan dan ikut menandatangani inform consent. Keluarga Tuan K juga tampak kooperatif, masalah kesiapan peningkatan pengetahuan teratasi dan melanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua yang telah dilakukan ada memperkenalkan diri dan BHSP, menjelaskan tujuan dan maksud tindakan, menanyakan keluhan yang dirasakan, menanyakan kesiapan keluarga untuk menerima penyuluhan, menanyakan kontrak waktu penyuluhan, dan menanyakan riwayat kebiasaan faktor risiko terkait kesehatan obat-obatan. Untuk evaluasinya, keluarga Tuan K mengatakan memahami dan menyetujui tindakan yang diberikan. Keluarga Tuan K mengatakan sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan. Keluarga Tuan K juga kooperatif. Manajemen kesehatan tidak efektif teratasi, kemudian intervensi dihentikan. Yes, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ya. Materi yang diberikan sangat luar biasa ya tentang asuhan keperawatan pada pasien demensia. Ya, selanjutnya kami buka sesi diskusi. Jadi apabila bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau saran terhadap kelompok penyaji